Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan anggota yang pertama Ibu Nenen Vaniza, yang kedua Ratmi Winasih, yang ketiga Bapak Aprijal, yang keempat Amelia Kusumawati, dan yang kelima Ibu Iresni. Kali ini akan menyampaikan hasil diskusi kami dari ruang kolaborasi modul 1.3. Visi yang diangkat oleh kelompok kami yaitu mewujudkan peserta didik yang religius, berakhlak, mandiri, kreatif, dan inovatif dalam menghadapi perubahan zaman. Adapun prakarsa perubahannya yang kami angkat, yakni meningkatkan insan cerdas IT dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Kanvas atap yang kami gunakan di sini yakni awal, tantangan, aksi, dan pembelajaran. Bagaimana dengan kondisi awal? Yang pertama, masih banyak siswa yang belum mengenal IT. Yang kedua, siswa mengenal IT sekedar hiburan saja. Yang ketiga, minimnya siswa yang menggunakan IT sebagai pembelajaran. Apa tantangan yang bakal kita hadapi? Yang pertama, tidak bisa memantau siswa per individu jika siswa harus membawa HP ke sekolah. Yang kedua, jika ada HP yang hilang, siapa yang bertanggung jawab? Lalu, aksi apa yang kita terapkan? Yakni guru memberikan pemahaman bagaimana jika diadakan kesepakatan awal tentang penggunaan HP di sekolah. Dan pembelajaran apa yang akan kita lakukan? Dengan pembelajaran yang akan kita ambil yaitu langkah-langkah pada tahapan aksi guru dan siswa sama-sama berkomitmen untuk memanfaatkan IT sesuai prosedur yang dilewati. Untuk merumuskan visi guru penggerak, kelompok kami menggunakan pendekatan inquiry apresiatif atau IA, di mana pendekatan IA ini nantinya akan mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dimunculkan sebagai strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Agar dapat melakukan pendekatan IA, maka kita perlu menggunakan metode Bagja. Bagja terdefinisi sebagai B. Buat pertanyaan utama, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, C. Jadikan pelajaran, dan A. Atur eksekusi. Buat pertanyaan utama. Di sini pertanyaan yang kami buat ada dua. Yang pertama, bagaimana cara meningkatkan kreativitas murid melalui pemanfaatan IT? Yang kedua, bagaimana memotivasi siswa yang belum berminat dengan pembelajaran berbasis IT karena alasan belum punya HP? Daftar tindakan atau penyelidikan dari kelompok kami yakni 1. Berdiskusi dengan kepala sekolah dan guru bagaimana dampak positif dan negatif pemanfaatan IT. Yang kedua, mencari referensi tentang praktik baik belajar menggunakan IT. Yang ketiga, menggali informasi karakter peserta didik menggunakan lembar asesmen diagnostik. Dan yang keempat, bisa diarahkan untuk bekerja sama dengan kawannya. Tahapan Bagjaya kedua yaitu ambil pelajaran. Di sini pertanyaan yang bisa kami buat. Yang pertama, siapa guru yang ahli di bidang IT?
Yang kedua, bagaimana memiliki media pembelajaran yang tepat agar dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar siswa. Yang ketiga, bagaimana mengarahkan siswa agar aktif dalam pembelajaran menggunakan IT. Yang keempat, bagaimana dengan siswa yang mengalami kendala tidak ada paket. Dan yang kelima, apakah sekolah mampu menyediakan WiFi? Daftar tindakan yang kami rancang di sini. Yang pertama, mencari referensi tentang guru yang ahli di bidang IT. Yang kedua, mencari media pembelajaran yang sesuai dengan peningkatan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Yang ketiga, harus sering memantau anak. Yang keempat, kondisikan agar siswa yang ada paket mau berbagi melalui hotspot. Yang kelima, ajukan ke kepala sekolah supaya diusahakan. Dan yang keenam, kalau memang telah disepakati oleh semua pihak, maka WiFi yang dipasang harus yang memadai. Tahapan bagja yang ketiga adalah gali mimpi. Di sini kami memunculkan 3 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana pembelajaran berbasis IT dapat diterapkan pada guru mata pelajaran lain? Apakah ada kaitannya antara pemanfaatan IT dalam pembelajaran dengan dimensi profil pelajar Pancasila? Yang ketiga, apa dampak positif ke depan bagi anak jika pembelajaran memanfaatkan WiFi? Adapun daftar tindakan yang kami sepakati, yang pertama, melakukan kolaborasi dengan teman untuk memberikan pembelajaran berbasis IT. Yang kedua, ada kaitan antara pemanfaatan IT dalam pembelajaran dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Tergantung bagaimana gurunya mau menyisipkan karakter profil P5-nya dalam bentuk apa. Misal. Yang ketiga, 5-10 tahun ke depan, anak sudah tidak canggung lagi dengan IT karena bisa jadi persaingan mereka bukan hanya dengan manusia lagi, tapi juga mereka bersaing dengan robot. Alur bagja yang keempat adalah jabarkan rencana. Terdapat 3 pertanyaan yang kami dapatkan. Yang pertama, langkah-langkah apa yang digunakan untuk mulai membiasakan pemanfaatan TIK? Yang kedua, apa langkah yang bisa dilakukan untuk pengembangan pengetahuan siswa tentang IT? Yang ketiga, apa rencana penguatan yang akan dilakukan untuk masa yang akan datang? Daftar tindakan yang kami sepakati dalam satu kelompok. Yang pertama, mengarahkan guru untuk membiasakan pembelajaran dengan menggunakan IT, walaupun bukan mapel TIK. Yang kedua, melibatkan semua pihak. Yang ketiga, mengusahakan semua siswa paham IT, setidaknya tahu kulit luarnya terlebih dahulu. Adapun tahapan bagja yang kelima yaitu atur eksekusi. Ada 2 pertanyaan yang telah kami sepakati. Yang pertama, siapa yang bertanggung jawab memonitor atau memantau agar pemanfaatan IT dalam pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan konsisten? Yang kedua, siapa yang akan memulai terlebih dahulu pembelajaran menggunakan IT? Daftar tindakan yang kami sepakati yaitu yang pertama, kepala sekolah dan seluruh majelis guru sebagai penanggung jawab dan memonitor jalannya pembelajaran yang menggunakan IT. Yang kedua, guru mapel TIK terutama, diikuti oleh guru-guru yang lainnya. Demikian penyampaian dari kelompok kami, kelompok 2. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.